Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal, wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Batu Raden rahimakumullah. Begitu saya tanya sama asisten saya, ngajinya di mana? Batu Raden. Saya langsung ingat Gang Sadar. Karena di mana ada tempat orang nakal, di mana ada tempat orang berperilaku maksiat, hari ini di Indonesia pasti dikaitkan dengan Gus Miftah. Saya kemarin di Surabaya melakukan pembinaan kepada mantan-mantan germo yang ada di Doli. Nama Doli saya rubah menjadi Alfa Doli. Begitu saya masuk Gang Doli, orang-orang yang dulunya terlibat dengan prostitusi, begitu saya datang mereka semuanya teriak, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa." Kalau ingat saya, ingat para pendosa. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa saya mencintai para pendosa? Kenapa saya merangkul para pendosa? Belusuan tidak pernah berhenti di tempat-tempat yang dianggap tidak lumrah, karena saya meyakini pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka selalu saya mengatakan, kalau kalian ketemu dengan orang alim, ketemu dengan orang soleh, hormatilah, takzimlah. Tetapi ketika kamu ketemu dengan ahli maksiat, tolong dirangkul dan sayangilah. Mereka tidak butuh dicaci maki, mereka tidak butuh dihina, mereka tidak butuh dicela, karena celaanmu tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi ketika kalian ikhlas mendoakan mereka, maka insya Allah akan menjadi wasilah pintu hidayah bagi mereka. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Sejak umur 19 tahun saya sudah kumpul dengan anak-anak ahli maksiat. Saya tidak pernah benci orangnya, tetapi saya membenci kelakuannya. Maka yang saya lakukan apa? Ketika satu saat saya diundang oleh media televisi 5 tahun yang lalu, "Gus, tolong tampil di acara kami." Tentang apa? Membahas prostitusi, pengajian bersama Gus Miftah. Waktu itu saya jawab, "Mohon maaf, saya tidak bisa."
Anak-anak di lokalisasi bertanya kepada saya, kenapa Abah tidak mau? Waktu itu saya jawab, mohon maaf, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Makanya saya sayang banget sama mereka, sampai saya sering bikin quote-quote soal anak-anak pendosa. Seperti hari ini yang sangat viral, apa kata Gus Miftah? Jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Ayo kata aku nih nyong, wong sak meneh mbane iki sing ora tau tumindak dosa ngacung, tak bayar cangkeme. Ayo, enggak ada. Orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Bedanya apa? Bedanya degannya telat gitu saja. Belangkone lucu temen ya. Loh, ngapain kau malah pingsan? Malah diubrok-ubrok ke. Belangkonmu kayak kondom. Ini kopinya mentah. Ini kopinya belum matang, kamu lihatin. Ini kopinya masih utuh, belum diudak. Goblok aja. Coba Anda lihat, laki-laki saja ketemu saya grogi, apalagi janda. Apa-apa. Biasa. Dia ngenyek banget ya. Tegane mung siji sedotane semene mbane. Cangkeme sapa ya? Goblok. Kalau minuman kayak gini jelas tidak saya minum. Rahasia sehat saya itu saya tidak pernah minum air kemasan, apapun itu. Pocari Sweat, Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, soft tea saya nggak minum. Nyautnya cepet temen ya, mantan copet gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu syair yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Apa ya? Dah banjir duduk aja nggak apa-apa. Insyaallah selamat. Ya, kalau banjir cewek namanya di sini apa? Ada rasa kerinduan di dalam hati para pendosa untuk kenal dengan Tuhannya. Yang menjadi persoalan apa? Jarang yang mau mengenalkan Tuhan kepada mereka. Jarang yang mau bersentuhan dengan mereka. Karena saya punya teori, orang yang dianggap ahli ibadah ketika ketemu dengan ahli maksiat itu ternyata lebih egois ahli ibadah. Orang yang merasa amalannya banyak itu kadang-kadang alergi ketemu dengan orang-orang yang penuh dengan dosa. Padahal mohon maaf, belum tentu si ahli ibadah ini masuk surga duluan dibandingkan ahli maksiat, betul? Orang baik dan orang jelek itu kan bedanya tipis. Bedanya apa? Orang jelek pernah berbuat baik, orang baik juga pernah berbuat jelek. Maka ketika ada orang mengatakan tempat maksiat kau untuk ngaji, waktu itu saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Sebaik-baik tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Apakah tempat yang paling baik di muka bumi ini? Masjid. Apakah ada buruknya? Ada. Satu ketika saya membuat masjid, saya ngundang tetangga saya pendeta untuk datang peresmian masjid. Saya kasih beduk yang besar. Begitu saya pasang beduk, pendetanya bilang, Pak Kiai, kenapa masjid cuma dipasang beduk? Kenapa nggak dipasang piano kayak di gereja saya? Saya jawab, Pak pendeta ini aneh. Masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang.
Sesuatu yang dianggap baik itu masih ada buruknya. Maka mohon maaf, saya sering mengatakan, wahai engkau orang yang merasa sok suci, Al-Quran mengatakan, fala tuzaku anfusakum, jangan merasa sok suci, huwa a'lamu bimanit taqwa, karena dia Allah yang paling tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Ya. Jangan Anda mengatakan kiye mangat pengajian di dewe, lu gue ngarep jilbabe seragam ijo kabeh. Paling durung lunas. Mereka beli jilbab demi menghadiri pengajian bersama Gus Miftah. Paling ya simpake ya hijau ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih contoh bahwa orang baik dengan orang buruk itu lebih egois orang baik. Saya duduk-duduk di kafe, kayak semalam itu waktu saya habiskan di Jogja untuk keluar masuk kafe, ketemu dengan mbak-mbak Purel. Purel itu kalau di Purwokerto namanya apa? Lonte. PL. Purel itu kepanjangannya perempuan rela diusel-usel. Kalau bahasa lainnya PL, pemandu lagu. Kalau di Pantura PK, pemandu karaoke. Kalau di Jogja namanya LC, ladies cut. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai apa? Kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerjanya di mana? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Apakah pekerjaan mereka? Karaoke. Katorok dibuka. Oh. Kok Gus Miftah hafal temen ya apa? Kan inyong kiai nek. Saya itu kalau kumpulkan dari Bandungan, kemudian Sunan Kuning yang sudah tutup, tempat-tempat prostitusi itu barangkali ribuan jamaah saya seperti itu Bapak Ibu. Tak kasih contoh betapa kemudian orang baik itu egois. Saya sedang duduk-duduk bersama mbak-mbak PL, mau pengajian, nunggu teman yang lain. Di tengah jalan ada orang berangkat pengajian. Kalian tahu bahasa apa yang keluar dari mulut para PL? Beruntunglah mereka ya Allah, malam-malam begini mereka menghadiri pengajian, sementara kami bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Ini bahasa para PL. Melihat orang berangkat ngaji seneng, sementara orang-orang yang berangkat ngaji begitu melihat ahli kemaksiatan biasanya apa? Mencaci, dasar lonte, pemabuk, ahli maksiat dan lain sebagainya. Kok Gus Miftah tahu? Iya, saya pernah ngawal orang berangkat ngaji, begitu lewat depan kafe marah-marah, dasar pemabuk ahli neraka. Ya Allah, apakah orang-orang seperti itu pasti ahli neraka? Nanti dulu. Bukankah kemudian Al-Quran mengatakan alaihissallahu biahkamil hakim, yang berhak menjadi hakim itu hanya Allah. Buktinya mereka masih mau ngaji sama Gus Miftah. Saya pengajian di Sumatera, pondok saya didatangi sama 5 PSK, ketemu dengan istri saya. Waduh, saya galau. Jangan-jangan wadul, jangan-jangan ngomong apa sama istri saya. Ternyata apa yang diucapkan oleh mbak-mbak PSK ketika ketemu istri saya? Para PSK ini mengatakan, Abah Miftah tidak adil. Kenapa Mbak? Sudah sekian lama meninggalkan kami, tidak pernah lagi pengajian bersama kami, sibuk di luar, meninggalkan kami anak-anak yang ada di lokalisasi. Coba kalian bayangkan, ahli maksiat sekelas Telembok, ya bener, Telembuk, Telembuk apa Telembok? Telembuk apa tamu niki ya? Kangen dengan pengajian,
maka harusnya kita malu. Kalau kita diajak ngaji banyak alasan. Kadang-kadang diajak pengajian rong mesti mangkat kakean sambat. Tapi kalau ada dangdutan gak diundang, mangkat. Apa maning wis krungu bahasa buka titik. Mangkat asolole. Makanya lagu-lagu dangdut apal, kartonyono medhot janji. Kecantol cawet. Apa? Cendol. Lah iya bakule cendol cawet, kecantol cawet. Saya juga bisa, tapi sebagai metodologi dakwah. Maka banyak untuk menarik anak muda, lagu dangdutan saya bikin lagu sholawatan. Mundur alon-alon jadi ngaji alon-alon. Gak apa-apa. Ditinggal Rabi versi sholawat, ambiar versi sholawat, kurban janji versi sholawat. Bisa. Bisa? Orang bisa, rupa-rupa gak meyakinkan kayak gini. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tumbuhkan hati kita ini senantiasa mencintai ulama dan kiai, walaupun kita bukan bagian dari ulama dan kiai. Saya pengajian di Lampung di siang hari yang sangat terik. Saya ngaji jam 3 sore, jam 10 pagi mereka kumpul di lapangan. Panasnya minta ampun karena musim kemarau. Lah, saya kebelet ke toilet. Sebelum naik panggung saya mampir rumah penduduk. Anda tahu, ruang tamu itu semua isinya foto saya dengan segala posisi, berdiri, duduk, miring, jengking, semuanya ada. Begitu saya keluar dari toilet, saya tanya istrinya, apakah suami Anda penggemar pengajian? Apakah suami Anda ahli ibadah? Kenapa semua foto Gus Miftah dipasang? Istrinya jawab, suami saya itu preman terbesar di desa ini, tiap malam mabuk. Tetapi kalau sudah mabuk, begitu nonton YouTube yang ditonton pengajian Gus Miftah. Artinya apa? Orang yang dianggap jelek sekalipun, di dalam hatinya ada kerinduan dengan Allah, pengen ketemu dengan orang-orang yang baik. Tapi kenyataannya orang yang baik alergi dengan orang yang jelek. Saya pengajian Bu, sama germo dikawal. Ada orang pengen jajan telembok. Begitu orang ini ketemu kiai sama germo, mohon maaf saya mau bertanya, kira-kira yang disungkemi, yang disalami kiai apa germonya? Ternyata tetap Pak, yang disalami kiai bukan germo. Begitu ketemu saya, waduh, konangan Gus Miftah. Saya pengajian belum selesai sama para telembak PSK, ada orang pengen jajan PSK, lihat saya dari jauh, mundur alon-alon, waduh, ono Gus Miftah delik. Artinya apa? Mereka masih punya rasa malu. Enggak kok, sebaliknya, pengen jajan WTS, lihat saya dari jauh malah teriak, Gus, aku orang pengen londe. Ini fakta yang ternyata mereka juga butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sok suci. Kalian yang merasa banyak dosa, Al-Quran mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Bagi orang yang sok suci, Allah mengingatkan jangan belagu. Bagi orang yang banyak dosa, Allah support kamu jangan berputus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Saya kemarin berangkat pengajian di Surabaya, ada orang badannya gede, tato penuh sebadan, perutnya ada tato. Saya tanya, itu tato apa bro? Beduk. Perutnya ditato beduk. Saya buka gambar beduk beneran. Saya tanya, ini apa? Beduk. Tabuhnya mana? Bawahnya. Cari gak ada. Cangkemmu Nur. Kawan-kawan. Maka saya ingat betul,
Jangan bisa pakai. Saya ingat betul Pak, dulu ada artis yang tua-tua barangkali masih ingat, namanya siapa? Gita Rolis. Tahu Gita Rolis? Kalau yang tua-tua tahu, kalau yang muda-muda pasti nggak tahu. Yang muda-muda taunya NDX, Via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi. Apa? Kan yang penggemar. Cewek Pak ya. Gita Rolis ini setiap ketemu saya minta dibacakan ayat ini. Anda tahu, Gita Rolis itu semua kemaksiatan pernah dilakukan. Molimo semuanya pernah dilakukan. Saya dulu juga molimo, madep mantep mangan melu morotua. Sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma jawab M1, apa? Matamu. Molimo pernah dilakukan oleh Om Gita Rolis sampai akhirnya dia bertobat. Setiap kali ketemu saya minta dibacakan ayat ini tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Orang itu kalau punya banyak dosa itu dikasih support oleh Allah. Maka hati-hati, kamu yang kerudungnya hijau hati-hati. Mentang-mentang jangan-jangan janda ini. Iya. Saya bisa membedakan janda sama perawan itu dilihat dari ketawanya. Kalau janda itu ketawanya ngebas. Wah. Kalau perawan Ada janda di sini? Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Maka kalian para jomblo kalau mau menikah, menikahlah dengan janda. Kalau kalian menikah dengan janda, subhanallah, ibarat naik kuda, tidak harus diajari lari sendiri. Janda semakin di depan. Saya jadi ingat lagu Kelayung-layung untuk janda. Ana tangis kelayung-layung, tangis rondo, hatine bingung, nangis saben bengi, turu dhewe, ra ana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang, bagi ngapa? Jaluk tabu, ceniningan. Yang janda saya doakan. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk jodoh. Jodohnya sama? Iya. Tapi saya pesen, kalau kamu nikah dengan janda, tolong jangan yang tua-tua. Kalau kamu menikah dengan janda tua, kamu bisa mati duluan. Kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Jijiki temen ya. Ibu-ibu harus tahu, para suami itu punya prinsip. Laki-laki itu punya prinsip. Apa prinsipnya laki-laki? Laki-laki itu seperti soda, Bu. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda.
Tapi saya nggak minum susu sama sekali. Kalau saya ngopi cuman kopi tanpa susu. Karena bagi saya kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Maka kalau disuguh kopi susu saya bingung. Makanya kalau disuguh kopi susu biasanya saya akali. Kopinya saya minum, susu ini tak sekali. Makanya gara-gara saya suka sama kopi, saya ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Iklan kopi semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopi ini orang kapal. Iklan kopi tugu luak, dibuka kopi ini orang luak. Yang jujur itu hanya iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Nggak percaya? Buka. Apalagi ibu-ibu suka ngerasani ada kiai naik panggung pakai kacamata, pakai tongkat, kayak si buta dari gua hantu. Kan aku kerasa. Apa bu? Apa yang dibuka? Kacamata. Kenapa? Kamu penasaran dengan mataku? Saya kemarin pulang umroh di Jeddah. Begitu saya masuk bandara, polisi semuanya suruh minggir ketemu saya. Tarik, jalan. Ada yang mau lewat. Saya bangga. Polisi Arab tahu ada kiai viral. Begitu sampai dalam bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa orang-orang disuruh minggir? Ya jelas, ada orang buta lewat. Matanya. Gara-gara saya batuk sama kacamata, pelanggaran. Malah orang sini bilang kayak si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Tuh orangnya tuh. Maka dalam kasus Gittorolis ini saya jadi teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad, wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahlil jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihi alkitab faya'maluna bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kalau saya baca ini di kamar bu, saya baca pasti nangis. Kalau saya baca hadis ini biasanya langsung ngelus dodo, dodone bojo kula. Ya Allah. Artinya apa sih Gus? Coba Anda perhatikan. Wa inna hadakum, dan akan ada di antara kalian ya'maluna bi amali ahli jannah, yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sudah sholat, sudah zakat, pengajian mangkat, tapi apa? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Awalnya surga itu mohon maaf sudah kelihatan. Hatta yakun bainahu wa baina ila dirun, sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal 1 dirok saja. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh pandangan matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tetapi apa? Di akhir hidupnya Allah merubah nasibnya, akhirnya masuk ke dalam neraka. Napa wonten contoh kathah. Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya Bal'am bin Ba'ura, meninggal dalam keadaan kafir karena sombong, matinya kafir. Di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Ubaidillah Al-Jahsi, kemanapun ada peperangan dia ikut. Anda tahu Ubaidillah Al-Jahsi mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kecanduan minum khamr. Di zaman Abu Bakar ada seseorang namanya siapa? Rojal Unfuah, yang menyelamatkan agamanya. Dia diutus oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab ketika mengaku sebagai nabi. Anda tahu Rojal Unfuah mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa jamin?
Makanya saya nangis ketika Mas Deddy Corbuzier seminggu setelah masuk Islam Jumatan sama saya, begitu pulang di jalan dia tanya, bro, apa Mas? Saya mau tanya, bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Saya kaget, orang baru masuk Islam 1 minggu tanya sama saya bagaimana cara menjaga iman, padahal saya punya puluhan ribu jamaah nggak pernah bertanya seperti itu. Ini baru masuk Islam sudah tanya. Ini kan memang orang cerdas. Dia gelarnya S3 PhD, the best magician in the world in Amrik. Dia menjadi apa? Magician terbaik 2 kali di Amerika. Ini orang cerdas. Gelarnya PhD, filosofi doktor. Ngaji cuma sama saya. Gelarnya S1, itu pun ijazah tidak diambil. Gara-gara saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Mas Deddy itu kan super cerdas. Sampai cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak pernah berani tumbuh di kepalanya. Mas Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, iklan bintang iklan sampo. Yang mau disampuin apanya? Rambut yang mana? Dia tanya, bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Saya tanya, kok kamu tanya seperti itu kenapa? Tadi pas Jumatan khotibnya berpesan, wahai kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba baru seminggu masuk Islam, kalau orang Batu Raden khotibnya khutbah mana ada didengerin. Khotibnya ya ma'asyiral muslimin. Makanya kalau saya ditanya apa obat tidur yang paling mustajab, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji ibu-ibu itu ngantuk, silahkan tidur nggak apa-apa bu. Saya cuma ingat kata Imam Al-Ghazali, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji ibu-ibu ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Kamu saya kasih tahu, orang cantik ngantuk kelihatan jelek. Yang cantik saja ngantuk kelihatan jelek, apalagi orang jelek ngantuk. Supaya tidak ngantuk saya kasih lagu. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene goblek. Los rarewel. Apa ada contoh yang lain orang hidupnya baik matinya kafir? Banyak nih. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, seorang muadzin 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Satu saat dia naik ke atas menara. Orang dulu adzannya kan di atas menara bu, karena belum ada speaker. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di jalan kelihatan cewek cantik, pakaiannya SMS, sini teh metu setitik. Dari atas menara dilihat, ternyata ceweknya wow, SD, SP, semok depan, semok belakang, ibarat mobil seperti Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau ibu-ibu yang jilbabnya hijau itu rata-rata STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Kalau yang di depan ini jelas kimcil. Iya. Tolong mbaknya mundur dikit, jangan maju-maju, mundur dikit. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Codot. Pengalaman matane. Ini tukang adannya lihat cewek cantik, adan nggak fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matanya lihat wow. Kalian juga gitu, kalau di jalan lihat cewek cantik wow, pulang lihat istrinya weh. Lihat orang cantik wow, lihat istrinya weh. Saya tanya sama orang yang biasa jajan di lokalisasi,
Pengalamanmu tidur sama cewek apa? Ada 3 Kiai. Apa itu 3? Yang pertama, kalau saya tidur sama cewek cantik, ya Allah, senengnya setengah mati. Yang kedua, kalau saya tidur sama cewek nakal, capeknya setengah mati. Terus kalau saya tidur sama istri, pura-pura mati. Kurang ajar. Lihat orang lain, wow, lihat istrinya, wah. Saya didatangi sama seorang, Gus, tolong nikahkan saya dengan mahasiswi. Kenapa? Saya pengen nikah dengan mahasiswi. Saya pengen punya istri mahasiswi. Saya jawab, kalau kamu pengen menikah lagi dengan mahasiswi, pengen punya istri mahasiswi, gampang, gak usah menikah lagi. Terus gimana? Gampang, istrimu suruh kuliah lagi. Kena mahasiswi, bro. Akhirnya apa? Begitu turun dikejar. Dek, oh mas, aku seneng karo gue. Saya ngedek jawab, sorry mas, saya tidak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Sama kemarin saya ngaji sama Via Valen, tapi saya sama Via Valen beda keyakinan. Aku yakin mau, dia yakin gak mau. Sorry mas, kita beda keyakinan. Aku Kristen, kamu Islam. Ditanya sama tukang muadzin, tukang adzan ini, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu? Dijawab sama perempuan ini, tinggalkan agamamu Islam, masuklah ke dalam agamaku Kristen. Apa kata laki-laki ini? Karena cinta sudah melekat, hati sudah terpikat, tai kucing rasa pernah ngerasa kayak gini sedikit temen. Si ceweknya ngomong, tenane mas, iya dekat sar inyong tresno ya, nyanyi lagi lingan mantap. Dek, kowe biyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluku milih deres ning pipi. Singkat cerita, 2 orang ini menikah dengan syarat laki-lakinya meninggalkan Islam. Anda tahu apa yang terjadi? Malam pertama sebelum mereka kumpul, setelah akad nikah, laki-lakinya kepleset, mati kehilangan agama Islam dan belum sempat merasakan cike-cike. Cike-cike itu bahasa Taiwan. Saya tahun 2014 pengajian pertama kali di Taiwan di kota Kaohsiung. Selesai pengajian saya masuk kamar, ketemu sama orang Taiwan. Orang Taiwan bilang, oi cike-cike, saya diam karena saya nggak tahu artinya. Dikejar, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Saya masuk kamar, sampai kamar saya didodok. Oh cike-cike, saya mikir ini apa artinya? Kok cangkeme cak-cik banget. Akhirnya saya telepon jamaah di Taiwan. Ini ada orang ketemu saya bilang cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Tadi Gus Miftah bilang apa? Yes. Oh alah Gus cike-cike kiye ditawari kelon. Saya nggak tahu artinya. Ya saya jawab yes. Coba kalau saya tahu artinya saya jawab oke. Makanya nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya di rumah, katakan sama suamimu, papa cike-cike. Wong lanang kiye ketemu kamar bojone langsung cike-cike. Keren. Apalagi pakai nyanyi. Kalau saya masuk kamar ketemu istri saya nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul kroso penak sing didudul dangak-dangak. Mati kehilangan Islam belum sempat cike-cike. Kaya ngono bocah jomblo status WA-ne malam Jumat sunah Rasul. Pertanyaannya sama siapa? Sunah Rasul di gang sadar matane. Jarene sadar bener ora sadar. Kemudian hadis ini dilanjutkan. Lanjutannya apa? Yuk selawat dulu.
Kita selingi selawat. Setuju? Minta lagu baru apa lagu lama? Baru. Belum jadi. Baru saya buat. Lagu lama sudah lupa. Ayo le nyanyi le. Sing gaul apa sing gaul? Minta lagu apa? Korban janji? Kartonnya medot janji? Biyen aku sebatang suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sangsaya buka. Wong tuwa-tuwa yo iso. Sing nangis. Ngodo ya. Sabar ngapa? Tangannya gatel temen. Terus terlalu semangat. Bayaranmu ora jelas. Ceremet banget. Lah inyong wis kode mangkat. Pengen gerantol iki cangkeme kene. Tengah ganti bae. Kan masih tes lagu, tes underwater. Ayo, minta lagu apa? Lagu apa? Ditinggal rapi? Korban janji? Kartonyono? Balungan kere. Semuanya bawa flash? Yo, saya ajak nyanyi Ditinggal Rabi versi solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, flashnya dihidupkan. Flashnya dihidupkan. Tangan digoyangkan. Lampu dimatikan. Kalau lampunya nggak bisa mati, ketua panitia ini tak pateni. Semuanya diangkat. Oh, wah keren. Batu Raden bersinar, melupakan telembok sejenak, saudara-saudara. Semuanya diangkat, digerakkan ke arah kanan, jenengan dulu sana berarti ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong nyawang hop hop iki mangkat ayo wis tenanan ra diiringi etok-etokan diiringi tenanan gak diiringi petok ya. Ayo ulangi beneran ganggu fokus. Mangkat ya ulangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong nyawang kanca atoh karo agama redu tata kramam Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacaan nom kelangan akhlake waktu diseneni guru ya dikapungi
ya wasiat huwal turja syafaat likulli halilina ahwali muqtar. Ulang lagi, kurang kencang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ayo hadrah sekali lagi yang kencang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Hadrah baru hidup sekali lagi. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau lagi? Lanjut. Minta lagu apa? Ya Allah. Mundur alon-alon. Ya. Lagu nih wong NU dhisik. Diangkat lampunya yang tinggi. Minta sama Allah hari ini presiden dilantik, mudah-mudahan bisa membawa kemakmuran untuk Indonesia. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali
Alhamdulillah. Nah, bahkan ke selinyong ya. Apa mundur alon-alon? Yang munjuk riyen ya. Wayai alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean jos cantol cawet Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau terus ki soalnya kalau masih ada 2 tempat lagi, sudah jam 9:30, 5 menit lagi. Kalau rawurun cerewet. Semoga-moga gambaran malam hari ini gambaran yang besok masuk surganya Allah. Amin. Yang duduk depan sendiri saya doakan masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Amin. Berpengajian modar kiai. Lanjutan hadis tadi itu. Wa inna hadakum, dan akan ada di antara kalian ya'maluna bi amali ahli nar, di awal hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ini sebaliknya yang tadi. Hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal 1 dirok saja. Panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya, siksaan neraka sudah dilihat oleh gambaran matanya. Tetapi Anda tahu, fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Amin. Itulah alasan kenapa saya mendampingi para pendosa. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali, saya sampaikan kepada mereka, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi kamu harus yakin ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Iya. Apa ada contohnya Kiai? Orang yang awalnya kafir mati dalam keadaan Islam banyak. Ada namanya Khusairim bin Abdul Azhar. Beliau orang kafir. Ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, I love you full. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu memang cinta sama aku, kamu harus masuk ke dalam agama Islam. Syahadat langsung dituntun Rasulullah. Saya bersyukur Bapak Ibu, setelah saya mengislamkan Mas Deddy Corbuzier, hampir tiap hari saya mengislamkan orang dari Australia, dari Jerman, dari Iran, berbondong-bondong masuk Islam. Karena memang tugas dakwah itu adalah mengislamkan orang kafir. Tidak kebanyakan orang sekarang malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Ku jenenge cangkem bos. Wongnya ya tekok ya. Ya jilbabe ijo. Namanya Khusairim bin Abdul Azhar. Begitu masuk Islam, dia tanya sama Rasulullah, haruskah saya sholat wahai Rasulullah? Enggak. Kenapa? Rong wayai. Apa temen karo ngaji nih Gus Miftah ya? Wayai. Suaranya sih. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, saya bersama para sahabat mau pergi ke medan perang. Apakah kamu mau mengikuti kami untuk ke medan perang? Khusairim bin Abdul Azhar menjawab, oke Rasulullah, saya ikut perang. Begitu Khusairim bin Abdul Azhar mengikuti peperangan, di tengah peperangan mati. Semua sahabat kemudian berbeda pendapat.
Bagaimana ini Khusairin? Baru masuk Islam kok sudah mati? Apa kata Rasulullah? Khusairin bin Abdul Azhar walahul jannah. Baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, belum sempat sujud, belum sempat sholat, tetapi ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang bisa jamin? Makanya ketika Dedi masuk Islam saya tanya, berat gak jadi orang Islam? Enggak, yang berat itu mulutnya orang-orang. Emang kenapa bro? Dimana-mana saya ditanya, Mas Dedi sudah sunat apa belum? Ya. Saya kemarin pengajian di Lampung, Gus tanyakan sama Deddy Corbuzier, sudah sunat apa belum? Akhirnya begitu temu saya tanya, bro ada yang tanya lagi tuh, sudah sunat apa belum? Dia bilang, kamu lihat sendiri supaya percaya. Saya tolak, mana saya mau, orangnya tinggi, badannya keker, tingginya hampir 2 meter, saya buka tunggul. Saya bilang sama dia, aku percaya kalau kamu sudah sunat, tapi orang Batu Raden itu loh bertanya-tanya, bagaimana supaya mereka percaya? Saya bilang gampang, saya foto nanti saya posting. Jiji. Viral. Cangkemnya. Terima kasih itu anak-anak IPPNU dari Limbangan, Jos. Love you full. Alah love you tuh ngopo cakapnya rondo. Wah kurang ngomong karo kowe kalau aku tahu kamu naksir aku. Tapi kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Sakit hatiku. Dari hadis ini ditarik kesimpulan, orang yang awalnya Islam matinya kafir, dan orang yang tadinya kafir matinya Islam. Disitulah kita tidak boleh menyombongkan kebaikan-kebaikan kita. Saya ulangi, lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak pahala tetapi sombong dengan pahalanya. Ingat, wahai engkau teman-temanku, adik-adikku para pendosa, ingatlah, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Ingat, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.